Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Yondar Dimas, NIM 120130007 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini kami ingin menjelaskan tentang distribusi sampel, variansi, distribusi T, dan distribusi F. Selanjutnya nama-nama kelompok. Ada Prise Putra Jayana Sastra, NIM 120130159. Yang kedua Ahmad Suyudi 120130089. Yang ketiga Prasetyo Alfreda 120 NIM 120130169. Yang keempat Dean Marcel Siregar dengan NIM 120130164. Yang kelima Yusri Wahyuda Lubis NIM 120130124. Yang keenam Yondar Dimas 120130007. Selanjutnya distribusi sampel variansi yang akan dibacakan oleh nama kelompok selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Yusri Wahyuda Lubis. Saya akan menjelaskan tentang distribusi sampel variansi. Distribusi sampel variansi merupakan distribusi peluang dari seluruh kemungkinan nilai variansi sampel. Yang dimana jika S kuadrat adalah variansi dari sebuah sampel random berukuran N yang diambil dari sebuah populasi normal dengan variansi, maka ukuran statistik adalah X kuadrat sama dengan N kurang 1, yang dimana N merupakan ukuran sampel dikali dengan variansi sampel dibagi dengan variansi populasi. Maka berdistribusi atau mengikuti hampiran dari chi-square dengan derajat kebebasan V sama dengan N kurang 1 atau ukuran sampelnya dikurang 1. Maka peluang suatu sampel acak menghasilkan nilai X kuadrat lebih besar dari suatu nilai tertentu sama dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Next. Distribusi chi-square. Karena distribusi X kuadrat tidak simetris, maka luas sebelah kanan dan kiri bisa berbeda, kecuali dengan dinyatakan lain. Ketika dinyatakan sama, maka tabel nilai kritis distribusi chi-square memberikan nilai X kuadrat untuk berbagai nilai V dan V. Nilai X kuadrat dengan derajat kebebasan 7 apabila yang dicari luas bagian kanan, maka X kuadrat 0,05 sama dengan 14,067. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Distribusi T, distribusi student T atau kadang hanya disebut distribusi T banyak diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai variansi dari suatu populasi tidak diketahui. Untuk sampel yang besar, nilai variansi populasi dapat diestimasi dengan variansi dari sampel, sehingga dapat dilakukan pendekatan approximate dengan distribusi normal baku. Namun, jika sampel yang diambil kecil, maka distribusi pebuah acaknya akan menyimpang jauh dari distribusi normal baku sehingga diperlukan distribusi student T. Kita bisa mendefinisikan perubahan acak T yang mengikuti distribusi student T sebagai rasio dari sebuah peubah acak normal baku Z terhadap peubah acak chi-square V dengan derajat bebas V. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok selanjutnya. Baik, ini merupakan sebuah tabel dari distribusi T. Baik, langsung masuk ke contoh soal distribusi T. Di sini ada contoh soal yang pertama, di mana tentukan nilai T dengan derajat kebebasan 14 dan luas area alfa sama dengan
0,025 di sebelah kiri atau 0,975 di sisi kanan. Jika sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya terkait tabel distribusi T, di sini T 0,975 berada di sisi kanan dan T 0,025 berada di sisi kiri, sehingga nilainya nanti akan bernilai negatif. Kemudian jika dilihat berdasarkan tabel tersebut, bahwa nilai alfa dengan 0,025 dan nilai kebebasannya atau nilai variansinya adalah 14, memiliki nilai yakni 2,145. Namun karena posisinya ini terletak di sebelah kiri atau di bagian kiri, maka nilainya berubah menjadi negatif. Bisa di next untuk contoh soal kedua. Kemudian ini merupakan contoh soal kedua, yang mana kita diminta untuk melakukan sebuah perhitungan yang diketahui nilainya sampel berukuran N sama dengan 10 dan nilai alfa sama dengan 0,05. Di sini yang pertama kita lakukan pencarian adalah mencari nilai dari derajat kebebasan. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, yakni rumus dalam melakukan pencarian derajat kebebasan adalah dengan cara N dikurang 1, di mana nilai N yang diketahui adalah 10 dikurang 1 dan menghasilkan nilai 9. Kemudian dengan T 0,05 dan nilai variansinya adalah 9 berdasarkan tabel distribusi T, maka nilai yang diperoleh adalah 1,833. Sehingga untuk P, T kurang dari 1,833 sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Kemudian untuk P minus 1,833 kurang dari T kurang dari positif 1,833 sama dengan 1 dikurang 0,05 dikurang 0,05 sama dengan 0,90. Mungkin bisa dilanjut untuk penjelasan berikutnya oleh rekan saya. Distribusi F adalah pembaca berbentuk F yang dikenal juga dengan sebutan distribusi Fisher-Snedeker, yang sering digunakan dalam pengujian statistika seperti analisis varians dan analisis regresi. Distribusi ini dipakai dalam hal membandingkan dua varian yang memiliki populasi normal. Dan fungsi dari distribusi F adalah pengujian homogenitas data, pengujian signifikasi korelasi, dan pengujian linearitas data. Distribusi F V1 V2 di mana V1 dan V2 merupakan derajat kebebasan dari populasi 1 dan populasi 2 dan V1 V2 bernilai 0. Untuk FA V1 V2 dengan derajat kebebasan V1 dan V2 diketahui rumusnya sebagai berikut, di mana F1 kurang alfa V1 V2 sama dengan 1 per F alfa V2 V1. Next. Bila S1 dan S2, di mana S1 dan S2 di sini adalah variansi sampel dari sampel acak ukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi normal masing-masing dengan variansi populasi 1 dan populasi 2, maka F sama dengan variansi sampel 1 dibagi variansi populasi 1 kuadrat dibagi variansi sampel 2 kuadrat per variansi populasi 2 kuadrat sama dengan variansi populasi 2 kuadrat dikali variansi sampel 1 kuadrat dibagi variansi populasi 1 kuadrat dikali variansi sampel 2 kuadrat. Selanjutnya, di sini ada kurva distribusi F, di mana F alpha melambangkan nilai F tertentu pada peubah acak F, sehingga di sebelah kanan F alpha terdapat luas sebesar alpha yang terdapat seperti gambar di atas. Slide selanjutnya. Di sini ada cara untuk membaca tabel F. Diberikan contoh kita mencari tabel F untuk F 0,05, di mana V1-nya 5 dan V2-nya 9. Yaitu dengan cara mencari V1 terlebih dahulu,
yang sesuai dengan kolom dan mencari V2 yang sesuai dengan baris. Nah, di sini pertemuan dari V1 dan V2 itu adalah hasil, yaitu 3,48, seperti pada gambar. Slide selanjutnya. Dan ini merupakan contoh dari tabel distribusi F. Nah, di sini ada contoh soal dari distribusi F, yaitu kita disuruh menentukan nilai dari F 0,05 dengan V1 sama dengan 12 dan V2 20, dan juga F 0,95 dari V1 20 dan V2-nya 12. Nah, di sini untuk mencari F 0,05 dengan V1 12 dan V2 20, kita dapat menggunakan tabel distribusi dengan cara yang seperti sebelumnya dan didapatkan hasil yaitu 2,28. Nah, kemudian F 0,95 ini dicari dengan memisalkan A-nya 0,05, maka 1 kurang A yaitu 0,95. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus F 1 kurang A V1 V2 sama dengan 1 dibagi F A V2 V1, dan kita substitusikan yaitu F 0,95 di mana V1 20 dan V2 12 sama dengan 1 dibagi F 0,05 V1-nya 12 dan V2-nya 12 dan V1 20 yang sama dengan 1 dibagi 2,28 dan didapatkan hasilnya yaitu 0,44. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.